Hai teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang identitas diri. Ayo kita mulai belajar. Apakah kalian tahu yang dimaksud dengan identitas diri? Identitas diri adalah ciri pengenal diri. Misalnya nama. Pertama kali kamu lahir, ayahmu mendaftarkanmu agar bisa memiliki akte kelahiran. Pendaftaran bisa dilakukan di loket pelayanan kependudukan kelurahan atau loket pelayanan kependudukan kecamatan. Selain itu, pendaftaran bisa juga dilakukan di loket pelayanan suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota atau kabupaten administrasi, atau loket pelayanan dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi. Identitasmu ditulis dalam kartu keluarga dan akte kelahiran. Anak kelas 1 seperti kalian hanya memiliki kartu keluarga, akte kelahiran, dan kartu pelajar. Dan ketika kamu sudah berusia 17 tahun, barulah kamu bisa memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. Setiap orang pasti punya nama. Kalian juga pasti memiliki nama. Kita bisa mengenal seseorang dari namanya. Nama diberikan oleh orang tua saat kita lahir. Masih ingatkah kalian saat pertama kali masuk sekolah? Pertama kali masuk sekolah, kamu, teman, dan guru akan saling berkenalan. Dengan berkenalan, penghuni kelas akan terjalin keakraban. Sekarang kita akan mencontohkan cara berkenalan ya. Hai, namaku Kenzi. Nama lengkapku Kenzi Kusuma Bakti Walidina. Aku seorang anak laki-laki, lahir di Jakarta 15 April 2005. Aku tinggal di Jalan Serua Raya, RT 1, RW 2, nomor 3. Bagaimana? Mudah bukan cara berkenalan? Dari contoh tadi, pada saat berkenalan, kalian menyebutkan nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat. Dan setiap orang memiliki orang tua. Orang tua adalah ayah dan ibumu. Mereka harus dihormati. Tahukah kamu nama orang tuamu? Pasti kalian tahu kan? Selain nama, sama seperti kalian, ayah dan ibu juga memiliki identitas diri yang lain, seperti tanggal lahir, alamat, agama, dan pekerjaan. Selain nama orang tua, kita juga sebaiknya tahu nama kerabat atau saudara. Orang yang termasuk kerabat adalah adik, kakak, nenek, kakek, paman, bibi, dan sepupu. Apakah kalian memiliki kerabat? Pasti kalian memiliki kakak atau adik, nenek, kakek, paman, bibi, dan sepupu. Sama seperti kamu, kerabat juga memiliki identitas diri. Mengenali kerabat sangat penting. Kamu harus tahu nama mereka. Mengenali mereka membuat hubungan keluarga makin erat. Pengalaman hidup. Apakah yang dimaksud dengan pengalaman hidup? Pengalaman hidup adalah peristiwa yang dialami oleh seseorang. Kamu tentu mempunyai pengalaman hidup. Ada pengalaman yang kamu alami bersama keluarga dan kerabat. Mungkin pengalamanmu tidak jauh berbeda dengan pengalaman temanmu. Ada pengalaman bersama keluarga yang kalian alami bersama ayah, ibu, dan kakak. Ada pengalaman yang menyenangkan dan menyedihkan. Pengalaman dapat dibuat jadi cerita. Pasti kalian memiliki banyak kejadian yang kalian alami bersama ayah. Misalnya memancing di sungai, berjalan-jalan ke taman, atau pergi ke museum. Selain dengan ayah, kalian juga pasti memiliki banyak kejadian dengan ibu. Misalnya membantu ibu memasak, menemani ibu berbelanja,
dan berjalan-jalan bersama ibu. Selain dengan ayah dan ibu, ada banyak pengalaman dengan kakak atau adik. Misalnya bermain bersama-sama, bersenang bersama, belajar bersama, dan masih banyak lagi. Pengalaman lainnya yang pasti pernah kalian alami ialah pengalaman dengan kakek, nenek, paman, dan bibi. Pasti menyenangkan bukan pengalaman-pengalaman bersama keluarga dan kerabat? Kasih sayang. Keluarga adalah tempat bernaung. Sesama anggota keluarga harus saling mengasihi dan saling menyayangi. Ayah dan ibu sangat menyayangi anak-anaknya. Tahukah kalian contoh kasih sayang orang tua kepada anaknya? Ayah dan ibu bekerja keras agar anaknya bisa sejahtera. Keduanya sangat menyayangi keluarga. Ayah merupakan kepala keluarga. Dia adalah tumpuan keluarga, bekerja mencari nafkah agar keluarganya sejahtera. Ayah juga mendoakan anak-anaknya agar mereka berguna bagi keluarga, bangsa, dan agama. Selain ayah, ibu juga sangat sayang kepada anaknya. Ibu mewakili ayah di rumah. Ibu berjasa besar bagi keluarga. Ibu mengandung, menyusui, dan mengasuh kita. Ibu juga mengajarkan kita beribadah dan berperilaku baik. Ibu mendidik anaknya agar menjadi orang saleh dan berbakti. Wah, luar biasa ya kasih sayang ayah dan ibu kepada anaknya. Ayah dan ibu sangat berjasa kepada kita. Jadi hormati, patuhi, dan jangan pernah melawan mereka. Salah satu cara kita menunjukkan bakti kepada mereka dengan cara rajin belajar dan beribadah. Selain dengan orang tua, kita juga hidup bersama saudara dan kerabat. Saudara dan kerabat termasuk anggota keluarga. Sesama anggota keluarga harus rukun dan saling berkasih sayang. Kakak dan adik harus rukun dan saling menyayangi. Keduanya tidak boleh bertengkar dan berkelahi. Sesama saudara harus saling menyayangi dan saling membantu. Kalian juga harus saling mengingatkan satu sama lain jika salah satu di antara kalian melakukan kekeliruan. Bagaimana? Menyenangkan bukan hidup rukun bersama saudara? Hidup rukun dan saling menyayangi akan terasa menyenangkan. Sebaliknya, jika anggota keluarga selalu bertengkar, bercerai-berai, dan tidak saling mengenal satu sama lain. Hidup rukun dalam keluarga. Apakah itu kemajemukan? Kemajemukan sama dengan keragaman. Keragaman adalah anugerah Tuhan. Ada banyak keragaman. Misalnya, perbedaan ciri fisik, hobi, kebiasaan, dan suku bangsa. Di keluargamu ada banyak anggota keluarga. Setiap anggota keluarga tentu punya pendapat, kebiasaan, dan hobi yang berbeda. Oleh karena itu, kamu perlu membiasakan hidup rukun dengan mereka. Pernahkah ayah kalian pergi keluar kota? Apakah kalian merasa sedih? Jika ayahmu kerja keluar kota, kamu tidak perlu sedih. Karena ayah bekerja untuk kepentingan keluarga. Kamu sebaiknya membantu ibu menyiapkan keperluan ayah selama di luar kota. Juga tidak lupa mendoakan ayah agar pekerjaannya lancar dan kembali dengan selamat. Tidak lupa, selama ayah di luar kota, kamu jangan nakal ya. Pernahkah kalian membantu ibu? Jika ibumu sedang sibuk, maka ayah dan kamu harus membantu meringankan pekerjaan ibu. Misalnya, saat kerabat kalian dari jauh akan datang ke rumah. Kalian dan ayah dapat membantu ibu dengan cara merapikan rumah, membantu menyiapkan makanan, dan lain-lain. Selain membantu ibu, kalian juga dapat membantu kakak. Misalnya, saat kakak akan ujian, kalian dapat membantu kakak dengan cara menyemangati kakak belajar.
kamu dan kakak juga harus selalu hidup rukun. Bila kakakmu menonton acara TV kesukaannya, sementara kamu tidak menyukainya, sebaiknya tidak perlu berebut. Karena kalau berebut, nanti rumah jadi gaduh. Ayah dan ibu juga jadi terganggu. Nenek umurnya sudah tua, jadi perlu dibantu dan diperhatikan oleh seluruh anggota keluarganya. Jika nenek kita bantu, dia akan memiliki semangat hidup. Begitupun terhadap kakek. Jika kakakmu mengalami kesulitan, seluruh anggota keluarga sebaiknya membantu meringankan kesulitannya. Selain itu, kalian juga harus hidup rukun dengan kerabat atau saudara. Hidup rukun akan membantu hidup kalian menjadi tenang dan damai. Hidup tenang dan damai itu sangat menyenangkan loh. Jadi, harus selalu hidup rukun dengan siapapun. Bagaimana? Menyenangkan bukan hidup rukun dengan keluarga dan saudara?